Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo membuat pengakuan kalau giginya kurang bagus. Presiden berencana berobat ke rumah sakit diam-diam sambil menyamar. Pengakuan ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan rumah sakit bertaraf internasional di Bali. Presiden tergoda untuk berobat gigi lantaran di rumah sakit tersedia jalur khusus untuk pejabat tinggi hingga bisa diam-diam menyamar saat berobat. Diam-diam saya mau juga ke situ, tapi diam-diam nyamar, dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas katanya. Memang gigi saya agak kurang bagus ini. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberikan uang saku kepada para siswa di sekolah rakyat. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kementerian Sosial menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberi uang saku kepada para murid di sekolah rakyat. Pemerintah mengatakan terus mengevaluasi kebutuhan siswa. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, besar uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya pendidikan dan operasional siswa sekolah rakyat per tahun mencapai 48 juta rupiah. Angka itu mencakup berbagai kebutuhan dasar peserta didik dari jenjang SD sampai SMA. Sekolah rakyat merupakan upaya negara untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi, sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan layak dari jenjang SD hingga SMA tanpa kendala biaya. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk membangun 100 unit sekolah tambahan yang diharapkan mampu beroperasi tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa anaknya tak diterima di SMP negeri, puluhan ibu menggeruduk kantor Pemkot Cilegon. Para ibu menduga ada praktik jual beli bangku dan meminta Pemkot Cilegon turun tangan melakukan investigasi. Puluhan ibu menggeruduk kantor pemerintah kota Cilegon mengadukan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP yang dinilai carut-marut. Para ibu mengaku anak mereka tidak diterima, padahal jarak rumah dengan sekolah lebih dekat ketimbang siswa lain yang dinyatakan diterima. Para ibu meminta wali kota melakukan investigasi kemungkinan dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru di kota Cilegon. Anak saya itu masuk SMP pakai domisili, tapi mengapa yang lebih jauh masuk anak saya tidak? Sedangkan kita sama-sama daftarnya pakai domisili. Kita sama-sama gaptek, nggak ngerti ya gaptek ya. Jadi daftarnya bareng-bareng. Jadi kita tahu bahwa dia ini pakai domisili, bukan pakai prestasi lah yang dia bilang. Dan yang 1 kilo diterima. Kenapa itu? Itu saya pertanyakan. Padahal jarak rumah ibu ke sekolah itu 470. Kenapa yang 1 kilo diterima? Dinas Pendidikan Kota Cilegon berjanji akan melakukan evaluasi hasil SPMB SMP, terutama terkait dugaan jual beli bangku di sekolah negeri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, panitia SPMB SMA N3 Bandung menganulir 10 calon siswa baru yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos. Keputusan anulir 10 calon siswa lantaran orang tua siswa terbukti memalsukan alamat calon siswa mendaftarkan anaknya. Fakta ini terungkap saat panitia SPMB melakukan survei langsung ke alamat calon siswa dan ditemukan ketidaksesuaian. Ke-10 siswa yang dianulir merupakan bagian dari 126 siswa yang diterima melalui jalur domisili. Panitia SPMB SMA Negeri 3 Bandung meminta orang tua untuk tidak berbuat curang karena justru bisa merugikan anak mereka sendiri. Desakan warga berburu diskon di sebuah toko kosmetik menjadi tragedi ketika kaca toko pecah dan mengenai pengunjung. Akibatnya 4 pengunjung remaja luka-luka. Antusiasme warga berburu diskon besar-besaran di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berakhir tragedi. Kaca besar di bagian depan toko pecah karena meludaknya pengunjung toko. Akibatnya pecahan kaca melukai 4 pengunjung remaja. Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenri Awaru Bone untuk dirawat intensif. Bahkan salah satu korban harus dirujuk ke Makassar karena alami luka robek cukup parah di bagian kaki. 3 korban luka kini sudah diizinkan pulang, namun harus tetap melakukan kontrol akibat luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dalam perkara perselingkuhan yang digugat ke Pengadilan Negeri Bandung. RK menggugat secara perdata dengan nilai 105 miliar rupiah. Gugatan 105 miliar rupiah terdiri dari gugatan material 5 miliar rupiah dan imaterial sebesar 100 miliar rupiah. Gugatan balik itu diajukan ke PN Bandung pada hari Rabu, sekaligus memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana. Menurut tim kuasa hukum Muslim Jaya Butar-Butar, gugatan itu didasari serangkaian tuduhan tanpa dasar yang menurut Ridwan Kamil telah merusak nama baik, reputasi, dan kehidupan pribadinya. Sebelumnya kubu Ridwan Kamil juga mengklaim mengantongi kebohongan Lisa Mariana.